Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Karakteristik wilayah Batanghari terdiri dari dataran rendah dan terbelah Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Masih terdapat banyak hutan serta perkebunan sawit dan karet. Letaknya relatif dekat dengan ibu kota Provinsi Jambi. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat dari daerah lain menetap di sini untuk bekerja dan belajar, khususnya di Kecamatan Muara Bulian, ibu kota Kabupaten Batanghari. Sedangkan di wilayah lain, masih banyak penduduk asli Batanghari, suku anak dalam yang tinggal di pedalaman sebagai petani. Perbedaan cara pandang masyarakat dan unsur-unsur lain secara umum berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan Kamtibmas. Demi menciptakan kondisi yang kondusif, Polres Batanghari sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melakukan berbagai kegiatan bersifat preemptif, preventif, dan represif yang diterjemahkan dari bijak-bijak Kapolres Batanghari, AKBP Heri Widakdo, SEMM. Dalam pelaksanaan tugas harian dan kiat-kiat khusus, Polres Batanghari didukung 423 personil yang terbagi dalam 3 bagian, 7 satuan, dan 4 seksi. 8 polsek di jajaran berfungsi untuk menjangkau seluruh wilayah hukum Polres Batanghari. Analisa dan evaluasi, rapat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta sosialisasi kebijakan dan arahan dari tingkat Polda atau pusat dilaksanakan guna memantapkan langkah ke depan. Dalam proses pelaksanaan pencapaian rencana kerja, selalu dilakukan monitoring dan pengawasan umum terhadap semua unit kerja kepolisian. Agar seluruh giat Polres dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir kendala yang akan timbul, secara rutin dilakukan pengecekan, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas kerja. Mulai dari gedung, kendaraan, hingga senjata yang digunakan dalam tugas sehari-hari. Dukungan untuk dapat menjaga kesehatan personil juga siap dilayani bidang kedokteran dan kesehatan. Selain personil Polri, keluarga personil Polres Batanghari juga dapat dilayani di sini. Peningkatan kualitas SDM juga mendapat perhatian khusus melalui latihan-latihan kemampuan dasar kepolisian yang rutin diadakan. Giat Kepala Kepolisian Resort Batanghari. Secara berkala, Kapolres melakukan sambang ke pedalaman tempat suku anak dalam bermukim, berdialog dengan suku anak dalam, mendekatkan dan memberikan pengarahan guna menghindarkan terjadinya konflik sosial dengan warga pendatang. Selain itu, Kapolres juga hadir dalam berbagai kegiatan agenda daerah bersama dengan Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten. Satuan Binmas. Melalui Babin Kamtibmas, pembinaan masyarakat dilakukan Polres Batanghari dengan metode door-to-door system. Personil Babin Kamtibmas menyambangi warganya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan, utamanya mengenai Kamtibmas dan isu yang sedang berkembang di lingkungannya. Kegiatan ini bersifat preemptif, tujuannya untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dengan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, Binluh juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Babinsa dari TNI Angkatan Darat dan perangkat desa lainnya.
Ini merupakan implementasi dari program Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu menghadirkan segenap negara di tengah masyarakat melalui penguatan 3 pilar Kamtibmas. Satuan Intelijen Keamanan. Satintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan melalui deteksi dini dan identifikasi terhadap gangguan, ancaman, maupun hambatan terhadap Kamtibmas. Misalnya, giat sambang ke pesantren untuk mencegah timbulnya paham radikalisme agama dan membangun jaringan informasi dari masyarakat. Selain itu, Satintelkam juga memberikan pelayanan pembuatan SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, serta penerbitan surat izin keramaian untuk kegiatan masyarakat. Kecepatan, kemudahan, dan transparansi selalu diutamakan dalam pelayanan masyarakat. Satuan Sabara. Sat Sabara senantiasa siap siaga untuk mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban. Giat Sabara ini meliputi patroli, pengamanan, serta dalmas, pengendalian massa. Satuan Lalu Lintas. Dalam memelihara Kamsel Tipcar Lantas di jalan, Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari secara rutin memberikan pendidikan masyarakat, pelayanan, dan melakukan penegakan hukum. Sosialisasi peraturan lalu lintas dan safety riding diberikan kepada semua pengguna jalan melalui berbagai forum dan bekerja sama dengan instansi lain. Di antaranya, bekerja sama dengan aparat desa dan dinas pemerintahan. Pendidikan berlalu lintas juga diberikan kepada siswa sekolah setingkat SMA. Giat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran berlalu lintas yang baik dan benar. Kegiatan pelayanan Satlantas Polres Batanghari di antaranya penerbitan SIM, termasuk ujian teori dan praktek. Pelayanan SIM keliling, pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di kantor bersama Samsat, serta pelayanan Samsat keliling. Kemudahan dan kenyamanan senantiasa diutamakan demi kelancaran pelayanan bagi masyarakat Batanghari. Giat-giat rutin harian Satlantas diantaranya penjagaan dan pengaturan lalu lintas di lokasi tertentu dan dilakukan pada jam-jam yang rawan. Patroli rutin harian Satlantas, serta memberikan pengawalan kepada VIP yang akan melalui jalan raya untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran. Penegakan hukum dilakukan melalui giat razia yang waktu pelaksanaannya berubah-ubah untuk menertibkan pengendara yang melakukan pelanggaran. Ketika terjadi laka lantas, Satlantas Polres Batanghari segera mengamankan TKP dengan cepat, tepat, dan tuntas demi kepentingan penyidikan dan kelancaran lalu lintas pasca terjadinya kecelakaan.
Satuan Reserse Narkoba melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan kejahatan penyalahgunaan narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Batanghari melakukan penyelidikan serta penangkapan pelaku untuk diproses secara hukum. Kerjasama dengan institusi lain seperti kejaksaan, pengadilan, dan BNK juga dilakukan dalam pemusnahan barang bukti narkoba. Satuan Reserse Kriminal melaksanakan penanganan tindak pidana melalui pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor atau tersangka. Mengadakan gelar perkara agar terhindar dari kesalahan saat penanganan kasus yang sedang ditangani. Menindaklanjuti hasil penyidikan, dilakukan pemanggilan atau penangkapan tersangka. Belakang siap! Jangan! Bergerak! Guna memberikan kepastian pada pelapor, Satreskrim menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP. Sat-Tahti menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, Binrotal atau pembinaan rohani dan mental tahanan, serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres. Delapan jajaran Polsek di wilayah Polres Batanghari menjalankan tugas sesuai dengan konsentrasinya di masing-masing wilayah. Polsek Muara Bulian menjaga Kamtibmas di daerah Muara Bulian dengan memaksimalkan fungsi Babin Kamtibmas dengan pendekatan kepada masyarakat. Polsek Muara Bulian memberikan bantuan senter gratis bagi kegiatan siskamling warga. Polsek Pemayung dengan wilayah yang sebagian besar hutan dan perkebunan, Polsek Pemayung menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti PT WKS atau Wira Karya Sakti untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, kebakaran, dan ancaman lingkungan. Pos pantau PT WKS Polsek Pemayung memantau kondisi hutan secara intensif, terlebih dengan musim kemarau yang akan segera tiba. Polsek Bajubang dengan adanya suku anak dalam yang berada di wilayah Bajubang, Polsek Bajubang melakukan pembinaan, penyuluhan, dan pengarahan terhadap suku anak dalam agar tidak terjadi konflik sosial demi terciptanya Kamtibmas. Polsek Muara Tembesi
Tempat keramaian di wilayah Muara Tembesi memiliki potensi rawan gangguan keamanan dan premanisme. Untuk itulah, Polsek Muara Tembesi berupaya mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui giat pengamanan premanisme, khususnya di tempat keramaian seperti pasar. Polsek Batin 24. Optimalisasi Babin Kamtibmas menjadi konsentrasi kegiatan Polsek Batin 24. Dunia pendidikan menjadi perhatian program Polsek Batin 24. Kegiatan bermain dan belajar bersama Babin Kamtibmas Polsek Batin 24 dilaksanakan secara berkala, seperti memberikan pendidikan lalu lintas sejak dini bagi anak-anak TK. Selain itu juga memantau dan membantu warga dalam pemeliharaan pos kamling di lingkungan warganya. Polsek Mersam. Giat sosial kemasyarakatan seperti Jumling atau Jumat Keliling dan pemberian bantuan dana olahraga menjadi konsentrasi giat Polsek Mersam. Selain itu, patroli Babin Kamtibmas juga digiatkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Polsek Maro Sebo Ulu. Selain melaksanakan giat harian seperti pelayanan pembuatan SKCK, Polsek Maro Sebo Ulu juga mengidentifikasi adanya gangguan kriminalitas di wilayahnya. Beberapa kasus kriminalitas seperti curanmor dan penganiayaan telah berhasil ditindak secara hukum oleh Polsek Maro Sebo Ulu. Polsek Maro Sebo Ilir. Dengan maraknya isu SARA dan radikalisme agama, Polsek Maro Sebo Ilir melakukan deteksi dini dan identifikasi gangguan Kamtibmas. Salah satunya adalah giat pengamanan dalam acara pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Maro Sebo Ilir. Setelah tugas dan kewajiban dilaksanakan, personil yang dinilai berprestasi berhak mendapatkan reward yang langsung diberikan oleh Kapolres. Namun, ketika personil melakukan kesalahan atau pelanggar disiplin, akan diberi tindakan tegas melalui proses penyidikan dan sidang disiplin.